Oke, selamat malam dan semangat pagi teman-teman. Saya harap atau saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti Zoom malam ini semua dalam kondisi sehat. Izinkan saya perkenalkan diri saya, nama saya Alex Setiawan. Teman-teman akan mendapatkan informasi dan manfaat yang bagus untuk teman-teman yang mendengarkan Zoom ini dari awal sampai akhir. Dan saya yakin banget kok, apa yang akan saya sharingkan hari ini semuanya akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal fokus aja selama Zoom ini berlangsung nanti juga ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, oke, udah kelihatan kan ya? Nah, jadi sesuai video yang tadi di awal, kita akan membahas mengenai orang-orang yang sudah mendapatkan financial tipping point sehingga jadi miliarder. Nah, teman-teman yang semua ikut Zoom malam ini, semua juga bisa menjadi calon miliarder, kan? Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, jadi sebelum kita mulai, teman-teman, yuk kita sama-sama siapkan diri teman-teman, juga kosongkan dulu semua yang teman-teman akan terima. Jadi kan teman-teman dalam kondisi kosong akan menerima hal baru di mana hal-hal tersebut akan bermanfaat. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai perkembangan era digital teman-teman, yaitu kripto. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar kripto, bahkan ada yang udah pernah terjun, ada yang masih pernah dengar ayat tapi masih awam. Nggak apa-apa teman-teman. Semua yang malam ini semua punya potensi menjadi calon miliarder. Nah, caranya gimana? Yaitu melalui kripto. Nah, kripto ini saat ini adalah momentumnya teman-teman. Lagi momentum banget. Karena kalau kita bahas soal siklus, ada kripto itu ada suatu siklus di mana siklus itu akan berulang-ulang terjadi. Kalau yang dulu 4 tahun mungkin kali ini bisa jadi 5 tahun. Di mana setelah yang namanya halving atau Bitcoin itu biasa kan bisa ditambang tuh. Nah, orang-orang yang nambang Bitcoin itu setiap 4 tahun itu ada pemotongan pembayaran Bitcoin ke mereka. Nah, jadi setiap habis pemotongan itu pasokan Bitcoin kan makin jadi terbatas kan teman-teman. Karena makin terbatas itulah yang bikin harga Bitcoin makin terbang. Dimana ini yang bisa bikin kita manfaatkan momentumnya supaya teman-teman yang ada di Zoom ini bisa menjadi calon miliarder selanjutnya. Nah, gimana sih caranya buat memanfaatkan momentum bull ini teman-teman? Bull itu artinya market crypto akan cari harga tertinggi teman-teman. Biarpun ada turun-turunnya, tetapi ketika dia balik naik, dia akan naik ke harga tertinggi yang terbaru. Oke. Nah, jadi yang malam ini akan kita bahas adalah caranya atau bagaimana cara untuk memulai trading kripto dengan mudah. Karena nggak semua orang yang udah langsung ngerti cara tradingnya. Orang-orang yang masih baru terjun ke kripto butuh waktu lumayan panjang buat mempelajarinya. Nah, tapi untuk memulai trading itu ada hal yang teman-teman harus pahami dulu. Mau jual beli kripto itu teman-teman perlu menggunakan akun atau bikin akun untuk bisa lakukan jual beli itu di yang nama akunnya itu adalah bursa atau tempat buat jual beli teman-teman. Nah, di sini ada Binance, Bitget, ada toko kripto atau OKX. Ini maksudnya apa? Oke, pertama yang kita harus utamakan ketika kita mau masuk trading, trading itu adalah keamanan modal kita, teman-teman. Karena buat apa kalau misalnya teman-teman diiming-iming bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi teman-teman punya modal itu nggak aman buat apa? Nah, makanya malam ini dari saya akan jelaskan ke teman-teman. Kenapa keamanan itu nomor satu? Jadi, pertama, seperti yang tadi sudah saya berikan informasikan, kita perlu menggunakan bursa. Jadi kita bikin akun buat tempat kita bisa jual beli kripto, yaitu bursa atau exchanger yang namanya Binance, teman-teman. Kenapa Binance? Binance itu adalah exchanger nomor satu terbesar di dunia. Teman-teman bisa buka website atau download aplikasi yang namanya CoinMarketCap. Nanti ganti aja kategorinya ke bursa atau exchange bahasa Inggrisnya. Di situ teman-teman bisa mendapatkan semua informasi mengenai exchange-nya. Nah, kalau Binance ini dia nomor satu terbesar. Terus, kedua, volume perdagangannya ketika data ini diambil, itu perputaran Binance pada hari itu dalam satu hari teman-teman itu mencapai 15 miliar atau lebih. Nah, terus
Yang lebih aman adalah apa teman-teman? Nah, itu total asetnya Binance teman-teman. Yaitu mencapai pada saat itu di datanya diambil itu dia mencapai 138 miliar dolar Amerika. Nah, artinya apa? Kalau misal amit-amit orang pada tarik massal atau jualin semua aset-aset dia yang ada di Binance, Binance tidak akan bangkrut teman-teman karena bisa bayar semuanya. Karena dia punya aset jauh lebih tinggi dari itu. Maka ini yang bikin orang-orang yakin simpan dananya di Binance. Nah, yang kedua juga Binance itu ada ada asuransinya teman-teman. Asuransi yang proteksi dana member yang bikin akun di Binance itu amit-amit Binance yang kena serangan hacker, ya Binance bisa menggantikan dananya member yang kena kuras itu teman-teman. Dan kalau teman-teman bisa search aja Binance Safu atau asuransi Safu, nanti keluar kok beritanya. Ada berita yang dari Liputan 6, ada yang dari Indonesia punya, itu proteksinya itu mencapai 1 miliar dolar Amerika, atau kalau sekarang di kurs itu berarti mencapai 16 triliunan teman-teman. Nah, gede kan itu. Nah, tapi itu dengan syarat bukan kita yang salah. Kalau kita yang asal klik link, handphone kita kena retas, akhirnya perbankan kita, Binance apa-apa itu kena retas, itu salah kita sendiri. Tapi kalau Binance yang kena langsung serang langsung, asuransi itu akan proteksi dananya teman-teman. Jadi itu yang bikin orang-orang berasa tenang simpan di Binance. Jadi ibarat kayak teman-teman mau trading, setor uangnya ke bank yang teman-teman paling percaya, misalnya kayak kita ambil contoh misalnya kayak BCA atau BRI, itu teman-teman setor di sono, perputarannya juga ada di rekening teman-teman, nggak berpindah gitu. Nah, ini kayak gitu teman-teman, modalnya teman-teman setor di dalam Binance. Nah, yang kedua pilihannya adalah Bitget. Bitget itu adalah exchanger nomor 6 terbesar di dunia, dan juga sama cara lihatnya exchanger itu aman atau enggak, ya lihat dia punya asetnya. Asetnya ini harus jauh lebih besar daripada dia punya perputaran spot, supaya apa yang tadi, supaya kalau orang-orang pada panik pada jualin rame-rame, si Bitgetnya nggak bangkrut karena bisa gantiin atau bayarin semua ini aset yang berputar ini teman-teman, perputaran perdagangannya kayak gitu. Ini Bitget. Nah, nanti ke depan juga bisa pakai OKX. OKX itu exchanger terbesar nomor 4, dan juga sama teman-teman bisa lihat informasi di sini, asetnya jauh lebih gede daripada perputaran spotnya. Dan juga nanti soon bisa pakai di toko kripto juga teman-teman. Toko kripto itu exchanger terbesar di Indonesia juga, dan itu sebenarnya salah apa cabang perusahaannya Binance sebenarnya di Indonesia. Nah, teman-teman bisa search kok di googling Binance akuisisi toko kripto, nanti muncul udah diakuisisi 100%. Dia sebenarnya toko kripto itu emang cabangnya Binance teman-teman di Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Kan teman-teman udah tahu nih, teman-teman nanti perlu bikin akun Binance atau Bitget saat ini. Itu nanti modal tradingnya teman-teman diisi di akun Binance atau Bitgetnya teman-teman sendiri. Tapi gimana bisa trading dengan mudah tanpa teman-teman harus jago trading dulu? Nah, makanya kita perkenalkan IoTrade, The Real Money Machine. Artificial Intelligence Trading Software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi IoTrade ini benar-benar sangat cocok dipakai untuk semua kalangan teman-teman. Mau dari yang masih awam, mau dari yang bisa trading tapi masih pemula, bahkan sampai yang udah jago trading pun bisa pakai IoTrade teman-teman. Atau orang investor misal punya dana, maunya pakai IoTrade yang muterin uangnya di Binance atau Bitget dia supaya bisa berkembang, bisa teman-teman pakai IoTrade. Oke. Nah, jadi gimana sih IoTrade bisa ngebantu orang-orang itu mau dari awam sampai jago trading, bisa trading dengan otomatis, dan juga nggak usah jago apa sih, nggak usah pantau market terus. Nah, karena pertama IoTrade itu juga bisa bekerja 24 jam setiap hari sesuai marketnya kripto, kan nggak ada libur-liburnya. Nah, IoTrade juga bisa teman-teman ikutin sesuai marketnya kripto. Nah, terus dengan menggunakan IoTrade ini, itu teman-teman jadi lebih mudah dan efisien, karena orang trading itu biasanya ada emosi. Jadi, waduh, takut pas harganya lagi turun jadi takut, khawatir, atau pas harganya terbang jadi FOMO atau takut ketinggalan, akhirnya asal beli. Nah, kalau udah pakai AirTag itu nggak ada emosi teman-teman, dia akan bekerja sesuai dengan perintah, dan itu otomatis
udah nggak pakai emosi, pokoknya udah ikutin, disuruh pas turun berapa beli lagi, pas udah untung jual, itu semua otomatis teman-teman. Dan juga nggak perlu pengalaman trading. Nah, makanya, dan Altrade juga pakai strategi trading yang paling bagus teman-teman, dan paling favorit dipakai sama banyak profesional trader juga, biar kalau misalnya mereka manual gitu. Nah, Altrade pakai cara-cara itu, dan itu menggunakan teknologi AI sehingga dapat memaksimalkan trading dan memberikan hasil yang lebih maksimal juga. Nah, kalau untuk manajemen resiko jelas, dalam trading itu ada resikonya. Nanti akan dijelaskan juga resiko dalam trading spot itu seperti apa dan gimana AyoTrade bisa memaksimalkan atau meminimalisir atau memanage resiko tersebut. Terus juga ada fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh AyoTrade supaya bisa maksimal ini dananya kita. Supaya gimana caranya bisa mendapatkan keuntungan dari trading kripto gitu. Nah, terus kita masuk nih. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, kenapa IoT aman? Tuh, tadi kan udah bilang aman di awal, sekarang ngomong aman lagi. Amannya ini maksudnya di sini, teman-teman. Pertama, IoT itu tradingnya live trading di pasar spot. Maksudnya apa? Apapun yang teman-teman lihat transaksi beli dan jual yang dilaporkan di IoT, itu semua transaksinya ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman. Jadi makanya itu yang disebut live. Harganya sama, ngikutin juga, nggak ada yang beda gitu. Nah, terus yang paling penting adalah di sini teman-teman. Modal trading teman-teman dan profitnya juga itu aman karena ada di akun Binance atau Bitget teman-teman sendiri, nggak dititipin ke untuk yang lain. Semuanya teman-teman bikin sendiri dulu akunnya, akun Binance atau Bitget. Modal trading teman-teman disetor di akun Bitget atau Binance teman-teman sendiri. Nanti transaksi beli dan jual itu ada di akun Binance teman-teman sendiri juga atau Bitget. Nah, nanti udah profit yang terkumpul juga ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman, bukan di dalam Alert. Alert itu hanya kasih laporannya saja, dia ngebantu buat melakukan pembelian dan penjualan di akun Binance atau Bitget ya teman-teman. Nah, makanya dengan begitu teman-teman punya modal dan profit itu bisa ditarik kapan saja teman-teman mau, nggak usah pakai tanya-tanya, oh udah boleh narik belum? Maksudnya nggak usah tanya-tanya buat minta persetujuan gitu ya teman-teman. Itu nggak usah karena teman-teman punya hak atas modal dan profit teman-teman. Ketika teman-teman mau WD dananya teman-teman itu tinggal isi aja OTP yang dikirim dari Binance ke SMS dan email. Dan sekarang juga ada tambahan, teman-teman bisa pakai fingerprint kalau handphonenya bisa. Atau yang kalau mau lebih keren itu yang Face ID. Atau tambahan lagi bisa pakai Google Authenticator. Jadi kalau tanpa itu ya nggak bisa WD. Jadi bener-bener cuma pemilik akunnya doang teman-teman. Ini yang bikin tambah aman. Nah, terus yang untuk modal tradingnya teman-teman bisa tentukan sendiri. Ini bisa mulai dari $50 buat modal tradingnya, tapi dari kita juga ada rekomendasi-rekomendasi ya teman-teman untuk memaksimalkan modalnya teman-teman buat di setting atau di dalam trading kripto itu. Karena ada manajemen keuangannya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman udah bergabung bakal kita edukasi juga kok mengenai manajemen keuangan ini. Gitu. Nah, terus karena teman-teman udah tahu nih, oke, berarti dana saya aman, profit juga aman karena ada di akun Bitget dan atau Binance saya sendiri. Nah, terus kita masuk ke bagaimana Alert bisa ngebantu teman-teman buat mendapatkan keuntungan lewat trading kripto. Nah, pertama yaitu Alert ini fleksibel banget teman-teman. Dia ada dua fungsi utamanya, yaitu yang pertama adalah follow master. Follow master ini adalah fitur di mana otomatis bot akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Nah, fitur follow master ini ideal bagi pengguna yang nggak punya waktu atau nggak punya pengetahuan buat melakukan atau bikin settingan sendiri gitu teman-teman, karena Alter itu bisa bikin settingan juga, tapi kalau yang nggak ngerti bisa pakai fitur follow master ini. Nanti teman-teman yang ikut follow master settingannya ngikutin tuh settingan si follow master si master yang udah ditunjuk. Nah, nanti teman-teman tinggal bisa pilih juga, oh mau trading di koin apa aja nih, dengan ngikutin master itu juga bisa. Nah, dengan fitur follow master ini teman-teman bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Nah, terus fitur kedua adalah sorry, fitur kustomisasi atau custom. Nah,
Fitur ini cocok buat beginner trader atau trader pemula sampai yang profesional. Nah, karena biasanya mereka punya teknik trading sendiri, mereka lebih punya perhitungan sendiri. Jadi, dengan si fitur custom ini, mereka bisa memaksimalkan ini teknik trading yang dipakai oleh AyoTrade, yaitu average, grid, atau kombinasi dari keduanya, average plus grid. Nah, biasanya mereka punya preferensi masing-masing, lebih cocok mau pakai yang mana. Dan juga biasa mereka punya hitungan sendiri. Jadi semua bisa dimaksimalin di fitur custom ini. Karena pengguna punya kebebasan teman-teman. Mau bikin berapa layer atau mau bikin penurunannya berapa persen, mau take profitnya berapa persen, semuanya bebas mereka bisa atur dan bisa pilih koin juga mau trading di koin apa aja. Dan yang lebih keren lagi bisa atur rentang harga di mana bot akan aktif bekerja atau disebut sebagai price range. Nah, oke. Dan ini adalah fitur unggulannya AyoTrade. Yang tadi average, grid, kombinasi keduanya average plus grid. Terus yang ini yang tadi barusan disebut price range, dimana misal kayak teman-teman contoh atur nih biarpun pakai follow master atau pakai yang custom bisa atur nih, misal boleh trading di koin Ethereum asal harga bawahnya ada di 3.200, harga atasnya ada di 3.800. Nah, kalau misalnya anggap aja Ethereum udah naik sampai melebihi 3.800, semua posisi teman-teman udah kejual, maka bot akan stop untuk trading lanjut di Ethereum. Itu bisa dimaksimalin sama orang-orang yang mengerti, wah kayaknya mau jaga-jaga takut kena Ethereum harga di paling atas. Supaya nggak ke paling atas, bisa maksimalin fitur price range ini gitu. Nah, dan juga ada fitur unggulan lainnya, itu disebut sebagai trailing stop. Dimana fitur trailing stop ini banyak banget yang kebantu banget, karena kenapa? AyoTrade itu kan kita bisa atur mau jual ketika udah profit berapa persen. Nah, ini misal trailing stop up. Misal kita atur jual ketika ada profit 1,5%, 2%. Ternyata marketnya naik lebih cepat. Kayak naik sampai 5% gitu kan. Koinnya sampai 5%. Maka AyoTrade botnya akan tahan jual dulu. Dia nggak suruh take profit dulu atau jual kondisi profit. Sampai ada koreksi turun dulu sesuai diatur. Misalnya koreksi turun 0,1% baru kirim perintah jual. Artinya teman-teman dapat profit lebih banyak gitu. Kalau trailing stop down itu kebalikannya. Kalau misalnya turunnya lebih kenceng daripada yang diatur, maka bot akan tahan buat biar nggak beli dulu. Ketika ada koreksi naik lagi, dia baru kirim beli, akhirnya dapat harga lebih bawah lagi. Nah, makanya trailing stop ini sangat-sangat ngebantu teman-teman di kondisi market crypto yang bisa mendadak naik kenceng atau turunnya mendadak kenceng. Oke. Nah, ini ilustrasinya teknik averaging. Teman-teman bisa di sini. Ini kok ada banyak ke bawah gitu. Karena trading yang benar itu kita bukan kayak punya modal anggap kayak 200 langsung hajar jebret langsung habis di satu harga yang sama. Salah teman-teman. Yang benar itu harus diatur. Nah, makanya lewat AyoTrade ini bisa bantu teman-teman buat bagiin modal teman-teman dibeli ketika turun, dipecahin supaya harga teman-teman jadi bisa rata-rata. Maksudnya kayak gimana? Misalnya dengan modal $200 ini dibagi buat setiap kali turun ini beli nih. Misal contoh harga paling atas di sini, nih saya kasih ilustrasi singkatnya aja. Misal harga paling atas di sini di $10. Setiap kali turun misalnya beli lagi, misalnya di sini beli lagi di $9. Misalnya yang paling pertama nih pakai 20. Ini pakai 20 lagi. Kan dari $200 ya teman-teman. Nah, misalnya di sini beli lebih banyak nih karena udah turunnya lebih banyak. Misalnya turun sampai ganti warna. Nih. Nih, misalnya turun sampai ke $8 beli lagi pakai 40. Misal turun lagi sampai 7,5 beli lagi pakai 60. Nah, di sini misal contoh harganya tinggal sampai $7 beli lagi pakai sisanya $60. Artinya di sini teman-teman udah melakukan namanya pengrata-rataan di mana ini juga otomatis di AyoTrade. Nah, enaknya apa? Ketika harganya balik naik, teman-teman udah nggak perlu tunggu harga koinnya balik sampai $10 lagi. Ketika dia balik naik, misalnya ini harga rata-ratanya dapat di $8,2, berarti ketika harga koin ini melebihi $8,2,
8,2 berarti teman-teman udah mulai profit. Nah, tinggal sampai kalau udah masuk ke batas kapan waktu jualnya dari yang teman-teman udah setting atau dari masternya itu bakal kejual otomatis teman-teman. Berarti teman-teman dapat profitnya lebih maksimal karena pas lagi turun dia ada beli-beli-beli, pas naik nggak usah tunggu lebih lama buat balik dari profit. Jadi ini fitur yang paling disukai banyak orang juga, yaitu averaging gitu. Nah, ini contoh dari yang fitur custom ya, teman-teman bisa di sini ada isiannya. Nah, ini kayak oh step turun berapa persen, isinya gimana, atau teman-teman bebas ini isinya. Nah, nanti nggak perlu khawatir, semua cara isi ini itu akan diedukasi ketika teman-teman udah bergabung sama AyoTrade. Dan biasanya kalau orang yang coba, oh udah ngerti langsung langsung pada suka nih atur-atur sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang bisa bantu nggak apa-apa, dari kita juga ada rekomendasi isinya. Teman-teman tinggal langsung isi aja. Lalu pas udah start, bot akan bekerja otomatis 24 jam sampai teman-teman yang suruh dia bot berhenti gitu. Oke. Salah pencet. Sorry. Aduh. Nah, ini adalah fitur grid. Sama, ketika turun tetap beli, kalau misalnya beli harga naik jual. Tapi pas lagi beli lagi naik lagi jual, dan ini otomatis teman-teman. Sampai sama teman-teman biarkan botnya berjalan, dia pokoknya beli naik profit jual. Nah, itu misal dia beli lagi naik profit jual lagi. Nah, tapi pas turun kalau di grid sama, pas turun dia tetap akan bagiin dananya teman-teman yang udah diatur supaya pas lagi turun dia akan beli cicil beli itu. Nah, cuman yang ngebedain di grid sama average adalah cara ketika dia jualnya teman-teman. Kalau tadi average kan setiap turun dia beli, sekali jual kan semuanya nih teman-teman, tergantung masuknya berapa banyak, pas jual semuanya. Nah, kalau grid itu enggak, dia jualnya dari yang terbawah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kenapa jualnya bisa dari yang terbawah ini tuh masing-masing, karena inilah grid. Kelebihan grid itu apa sih dibanding sama average? Nah, misal kayak tadi average kan dia akan mulai profit ketika harganya melebihi harga rata-rata. Nah, tapi selama dia bisa habis turun naik nggak melebihi harga rata-rata, teman-teman harus tunggu dulu gitu. Karena kan resiko di trading spot hanyalah floating minus. Ya, kayak gini kan bisa pas beli turun ya berarti posisi yang ini nih, yang paling atas ini lagi floating minus. Turun pas beli lagi, posisi ini lagi floating minus. Nah, cuman dengan cara grid, kalau tadi kan average, nah kalau cara grid ini teman-teman lagi nunggu yang atas ini lagi floating minus, bisa dapat profit dari yang bawah ini teman-teman. Kita bilang aja yang saya lingkarin ini adalah layer atau kedalaman. Misalnya nih harganya bolak-balik di bawah-bawah gini nih, bolak-balik cuma dari layer ini kan satu dua tiga empat lima gitu kan. Misal harganya cuma bolak-balik dari layer 3 sampai 5 aja, atau bahkan di 4 sama 5 aja. Dengan fitur grid ini teman-teman masih bisa dapat profit dari layer 4 dan 5. Misal buy sell, misal dia bolak-balik. Nah, apalagi kondisinya misal dalam satu hari itu teman-teman lihat nih, oh siang turun, malam terbang, siang turun, malam terbang, dan dia terbangnya juga nggak sampai ke atas ini. Berarti teman-teman bisa dapat profit itu dari layer 3, 4, 5 berkali-kali, karena misal habis jual, turun dia beli lagi, masuk dalam layer ini, layer 3, 4, 5 lagi. Apalagi kalau sering teman-teman, turun buy lagi, pas mulai membah lagi jual, turun lagi buy lagi, naik lagi jual. Itu ada rekor ya teman-teman, ketika pas waktu itu market lagi fluktuatif banget, siang turun malamnya terbang, siang turun malamnya terbang, itu ada yang sampai dalam satu hari itu gagal saking fluktuatif harganya, ada yang sampai transaksinya lebih dari 50 kali teman-teman dalam satu hari dengan fitur grid ini. Nah, makanya kenapa fitur grid ini juga banyak banget ya, pengguna AyoTrade atau member AyoTrade yang suka banget ya, karena itu dia sambil nungguin layer atas yang lagi floating minus, tapi dia tetap masih dapat profit teman-teman dari layer bawah yang masih bisa kejual gitu. Nah, dan ini contoh menunya di sini. Nanti isiannya juga kalau misalnya teman-teman yang mau pakai custom bisa
pandu juga kok teman-teman. Oh, rekomendasi isinya apa aja nih di sini-sini ya. Teman-teman tinggal ikutin isi aja. Begitu start, sama. Bot akan bekerja otomatis 24 jam setiap hari. Oke. Oke. Nah, oke kan teman-teman udah tahu nih. So, kenapa IoTrade ini aman? Jadi saya rangkum kenapa IoTrade aman karena modal dan profit ya teman-teman sekali lagi ada di akun Bitget atau Binance-nya teman-teman masing-masing, nggak dititipin ke siapapun, itu teman-teman masing-masing, yang bisa WD juga teman-teman masing-masing, dan ditambah dengan fitur IoTrade yang lengkap bisa dibilang dan bagus ini, teman-teman kan udah tahu nih, oke bisa mendapatkan keuntungan dari trading kripto, tapi tetap teman-teman kita berikan sanggahan atau disclaimer karena teman-teman harus pahami. Dalam trading itu tetap ada yang namanya resiko. Jadi makanya kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil transaksi dari sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman dikirimin testimoni profit, ada yang bilang, oh saya bulan ini profitnya 10%. Kita nggak bisa bilang semua orang itu profitnya sama, teman-teman. Karena yang mempengaruhi profit itu jelas nomor satu adalah kondisi market pada saat itu. Yang kedua ya dia punya pilihan koin, karena setiap koin pergerakannya beda-beda, modal dan settingannya. Ini yang mempengaruhi profitnya teman-teman. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Dengan modal sama, pilihan koin beda, settingan beda, itu juga profitnya bakal beda teman-teman. Nah, terus yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah, resiko yang tadi yang sempat saya jelasin itu adalah ketika habis buy, turun misalnya beli lagi, masuk layer. Nah, pas turun itu kan lagi posisinya ada floating minus. Karena kalau trading kripto itu, teman-teman itu menukarkan dolar atau disebut sebagai USDT tuker ke koin kripto. Misalnya contoh pilih koinnya Bitcoin. Artinya ketika beli berarti tuker USDT ini tuker ke koin Bitcoin. Nah, misalnya contoh pertama kali beli Bitcoin pakai 20 dolar. Dapatnya 0,00 berapa Bitcoin. Tapi kalau ketika harga Bitcoin turun, berarti nilai aset Bitcoin kita lagi turun. Yang harusnya 20 dolar jadi 19, berapa. Itu kan berarti ada minus berapa gitu teman-teman. Misal turun jadi 18 dolar ya berarti lagi minus 2 dolar. Tapi nggak apa-apa. Itu yang disebut sebagai floating minus. Ketika harga balik naik lagi, floating minus itu bakal berkurang sampai balik profit. Nah, tapi makanya itulah kenapa butuh banget fitur yang tadi average sama grid. Ketika lagi turun ya teman-teman jadi nggak nunggunya kelamaan, karena kalau lagi turun misal contoh teman-teman punya modal 200 dolar 100 dolar, sekali beli dihabisin nih di posisi pertama, pas lagi turun lagi floating minus, kalau misalnya turunnya lumayan banyak nunggunya kan lebih lama jadi ya. Tapi kalau dengan average dan grid ya bisa bikin nunggunya nggak selama dengan orang yang cara belinya langsung beli hajar di harga pertama itu diemin gitu teman-teman. Nah, jadi resiko di spot itu ya teman-teman, ketika beli harga turun ada floating minus, tapi nggak perlu khawatir, nggak ada yang namanya resiko MC atau likuidasi di market spot teman-teman. Apalagi kalau tradingnya di koin-koin terbesar kayak Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, ya kayak gitu-gitu koinnya biarpun dia turun-turun, ujung-ujung bakal naik lagi kok teman-teman. Jadi nggak ada resiko likuidasi ya teman-teman atau MC kalau di market spot. Nah, yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan yang dianjurkan. Makanya nanti pas teman-teman udah bergabung, biasanya kita bakal bahas ini nih teman-teman. Buat maksimalin teman-teman punya modal gitu. Dan disesuaikan juga sama settingannya. Dan biasanya juga dari money management ini kita bisa bantulah rekomendasi. Oh, dengan modal sekian bisa tradingnya ini koin apa dan settingannya seperti apa. Biasanya kita bisa saranin buat settingan di customnya gitu. Oke. Nah, terus gimana sih cara bergabung IoTrade? Buat saat ini IoTrade masih gratis teman-teman. Belum ada biaya aktivasinya. Jadi untuk pakai IoTrade itu teman-teman nanti bisa langsung hubungin pengundangnya, minta link referral. Teman-teman habis daftar, lalu untuk biar bisa pakai IoTrade itu perlu isi yang namanya trading fee. Minimal mulai dari 10 USDT, tapi kita rekomend sekali isi kalau bisa langsung 50 USDT supaya akunnya teman-teman jadi VIP 1 dan masa berlaku bot crypto teman-teman itu untuk seumur hidup.
kalau udah jadi VIP 1. Nah, buat fungsi trading fee ini apa sih? Kan di sini disebut pemakaian trading fee 20% dari profit. Jadi sekali lagi, karena Algotrade tidak bisa potong uang kita yang ada di Binance dan Bitget, maka kita perlu isi trading fee, teman-teman, isi USDT ke akun Algotrade masing-masing juga, nggak dititipin tuh, mas, diisiin ke akun Algotrade teman-teman masing-masing. Bisa teman-teman langsung isi 50 USDT nih, biar jadi VIP 1 juga. Nah, yes, trading fee 50 CT ini akan berkurang kalau teman-teman ada profit aja. Kalau misal selama lagi misal beli-beli marketnya pas geraknya pelan nih, belum ada penjualan kondisi profit, trading fee teman-teman tidak akan terpotong. Trading fee teman-teman dipotong 20% hanya ketika ada profit. Jadi misal contoh, hari ini profit saya $5, kita bilang aja gitu. Total profit hari ini $5. Nah, modalnya saya misal berapa? Misal contohnya bilangnya 200-300 dolar. Yang dipotong itu bukan modal plus profit, tapi dari angka profitnya aja teman-teman gitu. Jadi misal contoh profitnya hari ini $2, ya berarti 20% dari $2, $0,4. Dan itu dipotong dari trading fee yang kita isi gitu teman-teman. Nah, terus teman-teman juga bisa ikuti ini teman-teman. Setelah teman-teman udah bergabung sama Trade atau udah bikin akun Trade, teman-teman juga tetap masih bisa kok ikuti Zoom rutin setiap hari Rabu supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan informasi update, dan bahkan teman-teman juga bisa informasikan kesempatan ini ke teman-teman yang lain, ke saudara, kerabat, rekan kerja, dan teman-teman semua yang lainnya itu, supaya mereka juga tahu nih, oh ada loh Trade, bantu trading di kripto yang bisa ngebantu muterin uangnya mereka daripada didiemin di bank gitu. Kalau didiemin di bank kan ya kepotong admin sama pajak terus kan, daripada didiemin sono, mending uang nganggurnya atau uang dinginnya diputerin aja pak, trading crypto pakai Ayo Trade supaya jadi berkembang teman-teman, dan juga bisa pakai compounding lagi nanti supaya makin lebih berkembang lagi. Oke. Nah, terus ini ada kata-kata yang bagus dari Jack Ma. Mungkin teman-teman udah tahu, ini ada pendirinya Alibaba. Waktu orang-orang masih pada ngeremehin yang namanya belanja online, dia yang udah mulai duluan teman-teman, sampai bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia dan juga orang terkaya di China. Nah, dia ada ngomong kayak gini, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Biasanya orang-orang itu banyak yang punya kebiasaan nanti deh, tarsok akhirnya tunda, akhirnya lupa, nggak dilakukan sama sekali. Supaya kalau teman-teman punya impian, ada teman-teman yang ingin lakukan, dapat suatu informasi bagus yang bermanfaat buat teman-teman, ya teman-teman kalau mau pelajari nggak apa-apa, boleh, tapi langsung teman-teman pelajari juga saat itu juga atau besoknya, pokoknya jangan tunda kelamaan, karena kalau teman-teman sekali mulai tunda itu bakal tunda-tunda terus. Nah, makanya harus mulai lakukan. Kayak kata-kata bos Tokopedia juga ada bilang kan, kalau punya impian itu biasa dipikirin, habis itu dikeluarkan, direnungkan mau gimana lakukannya, habis itu benar-benar dilakukan, lalu konsisten. Maka dia bisa sampai jadi kayak gitu, bosnya Tokopedia yang William Tanujaya ya kalau saya namanya, lupa. Nah, oke. Nah, tadi kan kita bahasa mengenai IoT sebagai alat bantu trading, teman-teman. Nah, kalau dalam trading itu memang untuk modal itu akan mempengaruhi hasilnya teman-teman juga, hasil profitnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mau mendapatkan lebih dari itu? Dengan misal contohnya modal terbatas tapi pengen dapat lebih dari itu. Nah, makanya nggak perlu khawatir. Di sini IoT udah mempersiapkan itu dari awal, teman-teman. Makanya Alter ada marketing plan-nya buat teman-teman yang ingin mendapatkan income tambahan, bahkan bisa jadi income utama teman-teman. Bisa banget teman-teman. Nah, gimana caranya? Yuk kita mulai. Nah, oke. Nah, tadi kan ada saya sebut tuh untuk menjadi isi trading fee $50 supaya teman-teman jadi VIP 1, supaya akunnya teman-teman, akun bot kripto teman-teman jadi aktif untuk seumur hidup. Tapi ada keuntungan lainnya kalau udah jadi VIP 1, yaitu ketika teman-teman misalnya contoh udah pakai trade, trading ini cerita ini ke saudara, teman yang lain-lain, mereka pak daftar nggak pakai link referralnya teman-teman. Ketika mereka isi trading fee, teman-teman dapat bonus direct reward 20%. Misal contoh
Saya misal contoh masih VIP 1, saya ceritain ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, pokoknya sampai 50 orang gitu. Nah, itu ujung-ujungnya misal contoh si A daftar lalu isi trading fee nih $50, maka saya dapat 20% dari $50 itu. Dapat $10 dan itu langsung masuk ke wallet AyoTrade-nya saya. Saya mau langsung WD juga bisa teman-teman. Langsung WD pindahin ke Bitget, toko kripto, Indodax, Pintu apa bisa tinggal di WD aja. Nah, cuman pas WD itu ada biaya 2 dolar. Nah, dan $2 itu fix teman-teman. Mau teman-teman, oh nanti aja deh saya kumpulin bonusnya sampai $100 baru WD, tetap kena potongannya cuma $2. Nah, jadi ketika teman-teman misalnya nih, contoh kayak tadi saya bilang si A udah isi trading fee, si B udah isi trading fee, anggap aja udah sampai 20 orang nih, 20 orang isi trading fee masing-masing kita semua rata deh 50 50 50 50. Terus ada yang trading di tengah-tengah, misal mereka ujung-ujungnya tambah modal nih. Tambah modal, profitnya begitu lebih besar, akhirnya trading fee-nya udah mau habis. Dia isi trading fee lagi, anggap aja dia isi trading fee lagi $50 lagi atau bahkan lebih, ya saya dapat 20% lagi dari orang tersebut, teman-teman. Dan ini terus seumur hidup selama dia masih menggunakan IoT, selama dia masih dan dia profit dan isi trading fee lagi, ya kita dapat lagi teman-teman bonus ini. Dan untuk yang trading itu mereka juga gak ada rugi ya, karena trading fee itu kalau sampai mau habis artinya mereka udah profit teman-teman gitu. Nah, oke. Terus apa yang terjadi nih? Di sini kan ada jenjang peringkatnya nih, VIP 1, 2 sampai 6. Nah, pas lagi di ini 2 ini apa? Misal contoh kan saya udah ajak 20 orang yang udah gabung ke Altrad nih. Ternyata dari 20 orang itu ada beberapa nih, contoh si B. Dia trading dia puas, dia pernah isi tambah trading VI, dia ceritain lagi ke teman-teman yang lain. Akhirnya di bawah si B dapat nih orang yang gabung ke Altrad, orang tersebut misalnya di bawah B, kita bilangnya B1. B1 isi trading fee, yang dapat bonus direct reward itu masih si ini. Misalnya si B. Nah, saya bisa dapat gak bonusnya juga? Bisa, asal saya udah naik ke VIP 2. Karena kan di situ saya akan mulai mendapatkan tim reward. Nah, nanti akan dijelaskan syarat naik ke ini gimana VIP 2-nya. Nah, jadi misal contoh, nanti setiap kali di bawahnya si B atau B yang makan di bawahnya B makan ini perekrutan, maka kan saya akan dapat ini tim rewardnya. Itu nanti misal si D di bawahnya juga ada yang melakukan perekrutan, ya saya dapat lagi tim rewardnya 5% gitu. Dan itu juga sama teman-teman, berlaku seumur hidup selama masih ada selisih peringkat, dan setiap kali mereka isi trading fee lagi, ya saya dapat lagi gitu teman-teman. Nah, copy reward ini kalau misalnya contoh saking semangatnya si B sampai naik level juga ke VIP 2, ya di situ saya udah nggak dapat tim reward teman-teman karena levelnya sama. Dapatnya adalah peer reward sebesar 1%. Nanti bakal dijelasin ilustrasinya kayak gimana. Nah, ini selanjutnya ada VIP 3. Kalau masih yang direct reward ini adalah bonus perekrutan pribadi, teman-teman. Kalau misal udah VIP 3, anggap aja teman-teman masih melakukan perekrutan pribadi itu teman-teman masih bagiin link pribadi ke orang gitu. Nah, misal contoh ada yang isi trading fee 50, dapatnya kali ini kalau udah VIP 3 dapatnya 30% 30% teman-teman, udah bukan 20 gitu. Jadi dapatnya lebih banyak, 30% dari 50 berarti dapatnya $15 gitu. Nah, terus ketika teman-teman udah memutuskan untuk fokus di IoTrade, jalankan afiliasinya, kita sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk fokus sampai ke VIP 4. Kenapa? Ketika teman-teman udah VIP 4, ya direct rewardnya makin gila lagi tuh, 35%. Dan di sini teman-teman udah timnya udah pasti lebih banyak. Tim reward ini makin berasa juga dapatnya karena kan udah mulai banyak yang bekerja di bawahnya teman-teman. Nah, di sini ada bonus yang paling ditunggu-tunggu nih, yang orang-orang yang fokus di atlet ini mereka pengen banget dapetin ini, global reward sebesar 1%. Jadi global reward ini apa? Global reward adalah omset 1 bulannya IoTrade itu diberikan ke total VIP 4 yang ada pada saat itu di tanggal 1 bulan depannya. Jadi misal contoh nih, ini bocoran aja buat teman-teman. Dalam awal tahun depan kan IoTrade akan jadi berbayar dan akan launching bot saham. Artinya saat ini IoTrade itu masih lagi pre-launch aja teman-teman, makanya masih gratis, belum ada biaya aktivasinya. Nah, nanti ketika bot saham udah launching itu udah jadi berbayar teman-teman. Nah, tapi kita bahas aja yang global reward ini dulu deh. Kita nggak bahas soal yang nanti bonus aktivasi kayak gimana. Nah, ini ada kan bonus trading fee.
Misalnya, karena ada bot saham Alert itu adalah bot saham pertama di Indonesia. Bahkan kalau saya ngobrol ke teman-teman saya yang di luar negeri, yang orang Malaysia, orang Singapura, sama ada yang satu Thailand, mereka sih bilang di sana juga belum ada bot saham yang trading di saham Amerika. Nah, makanya biasanya yang kalau pertama itu teman-teman akan booming. Nah, kita bilang aja karena bot saham ini di 2026 atau booming. Total membernya jadi ada 100.000 member. Terus orang yang trading bot saham, trading kripto, mereka pada isi trading fee, bilang aja pada isi trading fee 50. Padahal kalau di lapangan ada yang isinya 100, 200 tergantung dari modal mereka. Tapi kita pukul rata semua isinya $50. Berarti pada bulan itu 50 kali 100.000 member kan 5 juta dolar. Nah, di tanggal 1 bulan depannya, itu 1% dari 5 juta itu 50.000, di 50.000 dolar dibagikan ke total VIP 4 yang ada. Misal contoh pada saat itu ada total VIP 4 ada 10 orang. Berarti masing-masing VIP 4 itu masuk tuh 5.000 dolar ke mereka punya wallet. Masuk mau langsung di WD juga boleh, itu kan bonusnya mereka. 5.000 dolar itu berarti sekitar berapa? Hampir 70 juta ya teman-teman kalau dirupiahkan. Nah, itu setiap tanggal 1, bulan depannya masuk lagi. Bulan depannya masuk lagi tanggal 1 ya. Itu semua dari perkembangan member outlet dan pengisian trading via juga teman-teman. Dan itu terus-terusan seumur hidup. Makanya inilah yang orang-orang ketika udah fokus di trade, jalankan afiliasinya, mereka kejar ke VIP 4 supaya mereka udah mulai dapetin ini. Kalau dapetin ini udah enak teman-teman. Dan kalau udah di VIP 4, biasanya timnya yang VIP 3 juga pasti mau dong dapetin global reward ini biar bisa jadi teman-teman bisa jadi VIP 5. Nanti kita sih bahas lebih rincinya teman-teman pas sudah bergabung, maka kita edukasi lagi strategi ya. Tapi ini saya kasih gambarannya teman-teman ke teman-teman potensi bisa dapat income di alter seperti apa. Oke. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Ilustrasi yang tadi tim reward. Selama ada selisih level, teman-teman masih akan mendapatkan bonus tim. Misal contoh, anggap aja si A udah VIP 3, punya tim yang VIP 4. Nah, di bawah VIP 4 ada masih VIP 1 dan dia melakukan perekrutan yang dapat bonus 20% direct reward kan si VIP 1 ini. Dia dapat 10, di atasnya 2,5 2,5 dibagikan sampai mentok VIP 6. Nggak ada lebih ke atas lagi. Nah, tapi yang saya tahu saat ini belum ada VIP 6 dan 5 ini teman-teman. Dia pembagiannya baru sampai sini gitu. Nah, jadi ini juga bisa kayak gini teman-teman. Misal contoh si A udah VIP 3, dia punya direct yang masih VIP 1. Berarti artinya nggak ada VIP 2 ini kan teman-teman. Nah, misalnya dia punya direct yang langsung ke VIP 1, VIP 1 dia makan perekrutan kan yang dapat $10 sih VIP 1 ini. VIP 3 nya dapat berapa? 2,5 plus 2,5 karena misal contoh posisi VIP 2-nya nggak ada gitu. Jadi dari VIP 3 langsung loncat ke 1 nih gitu directnya. Nah, ini juga sama. Kalau VIP 4 punya direct yang masih VIP 1 yang makan perekrutan ya dapatnya juga selisihnya tuh. 3 gitu. Jadi selama ada selisih level dapat dapat ini ya teman-teman tim reward gitu. Nah, kalau yang peer reward itu mulai dari VIP 2. Yang tadi, kalau misalnya saking semangatnya timnya teman-teman, lalu akhirnya levelnya kekejar nih, dapatnya 1% bonusnya peer reward gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bahas itu karena udah lebih ini, oke teman-teman kejar lagi sampai naik ke peringkat selanjutnya, misalnya VIP 2 kejar sampai VIP 3, ya teman-teman dapat balik lagi tim rewardnya yang tadi gitu, karena udah ada beda selisih 1 level kan gitu. Jadi bukan berarti kalau levelnya kekejar pas teman-teman udah balik naik di atas dia 1 udah nggak dapat lagi tim reward, enggak. Ini karena pakai sistem matahari infinity, makanya itu adil banget teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya udah kekejar itu teman VIP 2, teman-teman balik ke atas kejar sampai jadi VIP 3. Nah, kan misal timnya teman-teman masih VIP 2 ya dapat lagi tim rewardnya sekali gitu. Oke. Nah, ini bonus yang biasanya nggak ada di tempat lain juga teman-teman. Tadi kan sempat saya info ada yang namanya biaya WD bonus gitu kan. Kita pas WD bonus misal kumpulin sampai 100, 200 atau lebih. Teman-teman pas WD kan ada biaya $2 tuh. Nah, sebenarnya dari $2 itu ada yang dikembalikan juga sebesar 0, maksimal $0,8 yang dibagikan dari ke VIP 1 sampai ke 6 tergantung yang WD-nya siapa gitu. Nah, gitu. Ini teman-teman. Oke.
Nah, oke. Nah, terus nih teman-teman, ini adalah kualifikasi peringkat. Yaitu yang tadi, maksudnya syarat buat naik peringkat yang tadi tuh, buat ke VIP 1 cukup isi trading fee $50. Bisa akumulasi juga. Misalnya contoh teman-teman punya tim atau teman-teman yang masih belum bergaul, dan saya mau coba isi $10 dulu deh kayak tadi. Kan yang minimalnya bisa dari $10, ya udah coba isi $10 dulu. Pas teman-teman mau jadi VIP 1, nggak, teman-teman tinggal tambah $40. Misalnya contohnya tadi isi 10 tambah $40, itu kan akumulasi jadi 50 gitu. Akumulasi jadi 50, tetap jadi VIP 1. Misal udah pernah isi trading fee $20 doang di awal, ya tinggal tambah $30 lagi aja udah jadi VIP 1. Tapi kalau yang langsung isi 50 ini ada cashbacknya juga teman-teman, cashback 10%. Jadi nanti trading fee-nya dia dapat 50 plus 5 gitu, lebih banyak. Dan juga ya dari awal sendiri VIP 1 gitu kan. Dan sebenarnya nggak ada ruginya juga teman-teman isi trading fee 50. Kan sekali lagi, trading fee ini akan berkurang ketika ada profit. Isi trading fee 50, misal kita bilang tanpa yang cashback plus 10% itu, kapan $50 ini akan habis ketika profitnya udah bertambah $250. Nah, berarti kan trading fee habis artinya teman-teman ya happy karena dapat profit. Dan pas selanjutnya isi trading fee lagi udah pakai uang profit gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini misal contoh nih, teman-teman udah VIP 1 dan kayak tadi tuh yang saya bilang, teman-teman ajak-ajak teman-teman, ada tim yang juga semangat jalanin juga. Selama teman-teman masih VIP 1 kan belum dapetin tadi tim reward. Nah, untuk jadi VIP 2 itu syaratnya ada punya minimal 3 direct VIP 1 dan total tim 20. Jadi 3 plus 17. 17 ini teman-teman mau menyebar di bawah 3 orang ini juga tetap terhitung sebagai total tim teman-teman, atau misalnya teman-teman punya direct 10, sisa 10-nya tersebar di bawah 10 orang itu, atau ada yang turun-turunnya juga banyak. Intinya ketika total tim 20 orang VIP 1, itu teman-teman udah memenuhi syarat total tim ini, dan sisa tinggal tambah lagi aja ini akumulasi trading fee plus 50 lagi udah jadi VIP 2. Nah, terus yang buat tahap nanti teman-teman ke VIP 3, yaitu nanti kita bisa bahas lebih lanjut ketika teman-teman bergabung di mana atur strateginya. Tapi di awal ini ada ini teman-teman, yaitu punya 3 jalur VIP 2. Artinya teman-teman misal contoh nih dari dari 10 direct ini ada 3 jalur, misal contoh si B, si E, sama si H gitu. Misalnya contoh si B, si E, sama si H yang sama-sama semangat nih jalanin afiliasi Alter sampai mereka jadi ke VIP 2 juga. Itu kan mereka 3 jalur berbeda. Itu udah memenuhi syarat ini. Dan juga berlaku di kedalaman. Misal contoh si B cuma ajak 1 orang, anggap aja jadi B1. Si B1 juga pernah sempat ajak VIP 1 juga 1 orang jadi B2. Nah, ternyata yang B2 ini yang semangat nih. Wah, dia tiap hari promosikan IoT sampai si B yang jadi VIP 2. Si B2, sorry, B2. Misalnya si B2 ini kedalaman ketiga yang jadi VIP 2, itu tetap terhitung sebagai satu jalurnya teman-teman juga gitu. Karena kan dia udah melewati yang di atas yang VIP 1 VIP satunya gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi enaknya sistem matahari itu yang rajin lah yang akan paling mendapatkan keuntungan. Nah, kalau ke VIP, kalau yang soal direct ini teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa sambil ini kok. Nah, kalau soal total tim ini juga akan berkembang sendiri ya, seiring dengan teman-teman punya tim yang sama-sama fokus jalankan afiliasi IoTrade. Ini total tim sebenarnya akan terpenuhi sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir soal total tim ini. Cuman yang pasti sekali lagi, ini bukan cuma daftar aja ya teman-teman, tapi mereka harus minimal mulai dari VIP 1 kalau yang di direct sama total tim ini teman-teman. Kalau cuma daftar aja atau isi trading fee-nya belum sampai dia jadi VIP 1, belum terhitung teman-teman. Tapi tetap sistem akan baca di bawah teman-teman ada mereka. Tapi ketika udah jadi VIP 1 baru masuk nih ke dalam syarat total tim ini gitu. Dan di sini untuk syarat trading pribadi itu pun mulai ada itu dari VIP 4 teman-teman. 1 sampai 3 itu buat orang-orang yang awal-awal mungkin modalnya terbatas, belum mau trading, pengen fokus di aviasi dulu, nggak apa-apa. Mulai tradingnya nanti pas udah mulai VIP 3. Makanya ini yang sangat-sangat adil teman-teman dari developer IoT. Mereka benar-benar paham banget. Nggak semua orang itu punya modal besar dari awal atau apa. Mereka mau kumpulin dulu bonusnya,
baru buat trading juga bisa. Makanya di AyoTrade itu bebas teman-teman. Ada orang yang mau trading doang nggak apa-apa. Ada orang yang mau fokus di afiliasinya aja juga nggak apa-apa. Kalau kayak saya ya dua-duanya teman-teman. Saya sambil trading sambil promosikan AyoTrade juga. Fokus di afiliasinya. Oke. Nah, kalau ini adalah reward solution. Mungkin teman-teman bisa ikutin yaitu 10 powers di mana teman-teman fokus dapetin 10 direct VIP 1 terus duplikasiin kasih tahu ke masing-masing 10 orang itu untuk fokus dapetin 10 direct VIP 1 juga. Kalau sampai ini berhasil teman-teman berhasil dengan sempurna duplikasi 10 10 10 ini cukup sampai kedalaman ke-6 total tim teman-teman udah 1 juta orang tuh. Dan potensi reward teman-teman itu bisa sampai 2,7 jutaan dolar. Atau kalau dirupiahin itu 41 miliar. Kenapa ini sangat layak banget buat teman-teman jalankan? Ya balik lagi. Semua dimulai dari jadi VIP 1 dulu. Saat ini modalnya hanya 50 dolar aja atau 800 ribuan. Dengan modal 800 ribuan, teman-teman bisa dapat potensi bonus sampai 41 miliar ini. Wah, itu luar biasa teman-teman. Nggak ada di tempat lain. Teman-teman yang orang jual buka bisnis konvensional, gerobak bakso aja itu butuh modalnya di atas 5 juta. Mau jualan bakso gerobak aja butuh modal di atas 4 5 6 juta teman-teman. Karena gerobaknya sendiri aja rata-rata di 2 jutaan, belum mereka nanti harus beli bahan ini itu dan lain-lain kan. Nah, tapi kalau di AyoTrade itu modalnya mulai 50 dolar atau 800 ribuan teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang terlalu muluk-muluk kan nggak semua orang mau trading. Ada yang nggak semua orang mau trading, nggak semua orang mau jalankan afiliasi, mau trading doang. Ya udah kita bilang aja tingkat berhasil cuma 1%. Berarti 10% dari ini. Ya berarti kalau 10% dari 41 miliar ya 4 miliar tetap aja baik lagi. Modalnya berapa teman-teman mulainya? 50 dolar atau 800 ribu tetap aja sangat-sangat layak buat teman-teman fokuskan. Kalau misal masih bilang tetap muluk-muluk, ya udah 1%-nya keberhasilan cara ini. Lakukan yang duplikasi 10 direct. Tetap aja dapat 400 juta dari modal 800 ribuan itu nggak bakal bisa ditemuin teman-teman di mana-mana gitu. Nah, itu teman-teman ini bisa adalah salah satu strateginya. Tapi ada strategi lain lagi. Nanti ketika teman-teman udah bergabung bisa banyak yang kita bisa share ke teman-teman strategi-strategi gimana untuk teman-teman kembangkan jaringannya teman-teman di afiliasi AyoTrade supaya teman-teman bisa jadi sampai ke VIP 4 batas aman pertamanya supaya dapat global reward. Oke. Nah, ini ada kata-kata bagus dari Warren Buffett. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai mati. Ini bener banget teman-teman, karena sering saya dengar dari ya bukan rekan kerja kayak atau apa gitu yang kenalan gitu. Mereka yang udah mau pensiun, tapi setelah pensiun itu mereka malah lagi mau cari usaha tambahan. Artinya mereka udah kerja sama orang sampai umur 60, pas selesai 60 masih buka usaha sendiri lagi teman-teman. Artinya mereka kerja terus dong, berarti nggak istirahat. Nah makanya sebenarnya yang bagus itu teman-teman harus cari bisnis yang seperti AyoTrade yang dimana teman-teman paling cuma capek di awal ketika teman-teman udah bisa bangun jaringannya, ketika jaringannya udah mulai bekerja juga, udah mulai aktif, itu kan akan menjadi penghasilan pasif juga teman-teman, bakal jalan terus. Nah, berarti artinya nanti ke depan teman-teman udah bisa mulai mendapatkan penghasilan biarpun teman-teman nggak usah capek-capek jaga toko lah apa-apa gitu. Teman-teman lagi istirahat, jalan-jalan, lagi tidur, itu pun tetap masih bisa mendapatkan penghasilan gitu teman-teman. Gitu. Biasanya semua yang melewati proses itu ketika jadi itu biasa jadi jangka panjang dan bisa buat lama teman-teman. Oke. Nah, terus kenapa sih kita yang saat ini sudah fokus banget di AyoTrade, terutama yang fokus di afiliasi juga karena ini teman-teman. AyoTrade sudah legal teman-teman. AyoTrade resmi menjadi bagian dari Ruang Investasi Indonesia. Ruang Investasi Indonesia itu apa sih? Adalah platform penasihat berjangka yang akan membimbing Anda dengan wakil penasihat tersertifikasi, berpengalaman, terpercaya dan tentunya telah tersertifikasi dan terdaftar di Bapepti dengan nomor Bapeptinya ini tuh teman-teman. Jadi artinya AyoTrade sudah legal ya dan AyoTrade adalah bagian dari ini, ruang investasi ini. Mereka adalah penasihat berjangkanya AyoTrade. Nah, jadi makanya kita bisa lebih tenang
buat mempromosikan Aliotrade karena udah jelas nih mau bikin nanti misal ke depan ada bikin acara yang gede banget itu juga nggak akan diganggu oleh pemerintah karena udah legal gitu teman-teman. Oke. Nah, ini informasi tambahan buat teman-teman. Dari kita trik itu setiap hari Rabu ada Zoom seperti ini. Dan juga untuk teman-teman yang udah VIP 1 itu ada fasilitas tambahan. Setiap hari Jumat jam 8 malam itu ada obrolan suara di grup Telegram. Itu kan pakai suara tuh ngomongnya karena bisa kayak voice chat gitu. Nah, itu bisa bagikan layar juga. Di sana bisa diskusi strategi teknis, habis itu pembacaan pergerakan market, mau bahas soal settingan, mau bahas soal marketing planning tadi, strategi semua bisa dibahas di soal lengkap teman-teman. Gitu. Dan itu diberikan gratis teman-teman. Misalnya udah JVP 1 udah ikut terus aja, nggak usah kayak oh setiap kali mau ikut harus bayar, enggak, free itu teman-teman. Intinya jadi VIP 1 itu tinggal ikut aja. Oke. Nah, Nah, ini yang tadi teman-teman yang cashback kalau misalnya sekali isi trading fee 50, mulai dari 50 ada cashbacknya 10. Kalau misalnya isinya mulai dari 100 dapatnya 15 dan seterusnya. Nanti teman-teman ini juga bisa minta ke pengundangnya sih kalau mau tahu cashbacknya berapa aja sih. Dan juga teman-teman bisa nih beli nih baju thread. Kalau misalnya teman-teman pas pakai ini ketemu orang, mereka bakal ih bajunya keren juga ya, itu komunitas ya. Iya, thread adalah komunitas kripto teman-teman, komunitas yang fokus trading di market spot only saat ini kripto, ke depan nanti juga ada sahamnya yang Amerika top global gitu. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang pengen nanya bisa langsung tanya chat, boleh teman-teman, mau nanya soal Trade, nanya soal kripto, mau nanya soal marketing planning tadi, boleh teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dan bagus. Kenapa perlu isi trading fee supaya IoTrade bisa bekerja? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi saya jelasin sekali lagi. IoTrade itu gimana cara kerjanya di Binance atau Bitget-nya teman-teman? Itu nanti ada yang namanya API binding teman-teman. Nah, API binding ini adalah proses penyambungan akun IoTrade teman-teman ke akun Binance atau Bitget, dan itu juga ada pembatasannya. Ini yang bikin aman. Pembatasannya itu hanyalah cuma bisa lakukan yang namanya sorry, perdagangan spot. Perdagangan spot aja. Agak batuk nih, sorry. Nah, perdagangan spot aja teman-teman, cuma bisa kirim perintah beli dan jual ketika sudah profit. Jadi kalau masih kondisi lagi floating minus, berarti kan lagi minus tuh. Nggak ada perintah jual otomatis ketika lagi floating minus. Pokoknya pas lagi profit baru ada perintah jual jual pas lagi profit gitu teman-teman. Nah, makanya itulah kenapa dibilang nggak ada resiko MC. Dan balik lagi, untuk menekan resiko yang soal floating itu supaya teman-teman juga nggak terlalu khawatir, biasanya kita sering rekomend di koin-koin terbesar kayak Bitcoin, ETH, BNB, XRP, di mana biarpun mereka turun-turun ujung-ujung mereka bakal naik lagi teman-teman, karena ya dari sisi Bitcoin ini kan dia koin terbesar nomor satu, koin kripto paling utama teman-teman. Nah, mau kayak turun kayak apapun dari sejarah tahun ke tahun itu ujung-ujung dia balik naik, bahkan tembus harga tertinggi terus. Jadi mau kondisi lagi floating di Bitcoin itu nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau kayak koin BNB ya koinnya si Binance, exchanger nomor satu terbesar di dunia. Koin-koin yang mau masuk ke Binance atau koin-koin yang biasa pakai jaringannya Binance itu biayanya kan pakai BNB. Setiap kali mereka ada transaksi ini itu mereka nggak bakar biayanya BNB. Itu yang bikin BNB harganya makin naik. Jadi nggak perlu khawatir juga kalau di BNB. XRP itu koin-koin yang itu koin yang bergerak di bidang keuangan yang akan mengubah sistem keuangan perbankan yang konvensional saat ini. Nah, kalau buat ETH ya koin selain Bitcoin yang terbesar kedua gitu teman-teman. Nah, terus balik lagi, kenapa perlu isi trading fee? Pertama, karena IoTrade nggak bisa potong USDT yang ada di Binance atau Bitget kita. Nah, makanya perlu isi trading fee ke IoTrade supaya dia bisa bekerja beli dan jual. Ibaratnya kayak mobil mau jalan, ya harus isi bensin baru bisa jalan itu. Dan kapan
Dan teman-teman pakai sampai bensinnya mau habis ya isi lagi supaya nggak mogok gitu kan. Nah, jadi ibaratnya kayak gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, kapan situasinya akan pakai strategi grid atau pakai average atau pakai yang kombinasi grid atau mix ya? Kombinasi namanya. Sebenarnya kalau mau pakai yang mana itu bukan lebih di situasi sih, lebih di preferensi. Kalau misalnya average itu biasanya orang-orang yang emang bawaannya lebih santai, tapi mereka ketika pas kejual, mereka mau kejual semua posisi gitu. Karena kelebihan average ada satu. Misalkan kayak tadi tuh udah saya jelasin, turun, pas naik itu sampai harga rata-rata kejual. Kejual itu langsung bersih semua posisi. Nggak ada tersisa, kejual habis semua posisi, dan ketika kondisi botnya masih start, kan Alert masih kirim perintah beli lagi. Nah, misalnya kayak tadi contoh, pas beli harga awal $10, cicil beli sampai $7, dia harga rata-ratanya anggap aja di $8,4 misalnya gitu. Dan pas kejual itu, misal kejual di harga 8,5 atau $8,6. Udah kejual tuh profit tuh, semua posisi habis, atau kirim beli lagi dapat harganya di 8, dolaran itu teman-teman, bukan di atas $10 lagi. Nah, itu kelebihan average. Tapi biasanya average itu memang butuh lebih banyak waktu buat kejual, tergantung dari pergerakannya. Kalau misalnya turun, naiknya nggak nyampe harga rata-rata, keburu turun lagi, ya di average belum ada penjualan profit. Tapi kalau di grid, kelebihannya kenapa banyak orang yang lebih suka grid, biarpun dia turun, misalnya naiknya itu kan nggak pakai harga rata-rata, dia akan jual dari layer terbawah dulu yang udah keburu profit. Artinya, kenapa banyak orang yang lagi suka grid, nggak apa-apa saya liatin yang atas lagi ada floating, tapi saya masih bisa dapat profit nih dari layer-layer bawah gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih di preferensi sih. Kalau yang kombinasi biasanya yang orang yang juga sama, nggak apa-apa yang awal-awal biarin average dulu, tapi kalau misalnya ternyata turunnya lebih jauh, ya sambil tunggu yang average bisa balik profit, ya setidaknya saya dapat profit dulu nih dari layer-layer grid gitu. Jadi balik lagi sebaik lebih ke preferensi. Keduanya juga sama-sama bisa dimaksimalin. Grid juga bisa dimaksimalin mau dengan berapa layer, mau turun sampai 30%, 40% masih bisa nyicil beli juga bisa, average juga bisa gitu. Jadi preferensi lebih cocok yang mana ujung-ujungnya. Kalau average biasanya memang orang-orang yang lebih sabar, tapi mereka tahu nih, oh pas kejual langsung kejual semua, posisinya bersih dan dapat harga lebih di bawah lagi gitu. Kalau grid ya mau kejual semua posisi harus balik sampai harga pertama kali dia masuk ke layer pertamanya gitu. Oke, teman-teman yang mau nanya bisa di chat ke saya aja teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oh, oke, ini pertanyaannya lebih di market sih. Nah, saat ini kan kondisi Bitcoin lagi turun terus nih. Apakah masih ada potensi buat naik? Hmm, sebenarnya kalau mungkin saya share yang makro deh. Mungkin di makro saya coba search dulu di googling dulu. Oke. Tadi sih saya sempat ini sih, sempat search dari googling ada yang kasih, oh ini dia. Crypto. Hmm, bentar, saya buka ini dulu. Aduh. Nah, oke, saya share screen. Ini ada orang yang bikin grafik yang bisa ngebantu buatnya ini sih pemahaman yang stars. Nih. No, yang warna biru itu adalah indeks dolar. Kalau Bitcoin ini yang warna orange. Nah, yang warna ungu ini adalah
likuiditas perputaran global dunia gitu. Perputaran keuangan global dunia. Perputaran keuangan dunia, global ya dunia. Nah, terus apa sih kalau teman-teman pernah lihat postingan crypto wave kayak atau apa yang bilang JP Morgan yakin di 2026 Bitcoin masih bisa naik sampai 200.000, ya kita bilang aja kok kayak saya ya bisa naik sampai 180.000 tetap keren kok Bitcoin. Tapi kenapa kita bisa yakin punya keyakinan sama kayak JP Morgan itu? Karena gini teman-teman, cara lihat grafik ini adalah kalau yang warna biru ini kan indeks global, indeks dolar. Setiap kali dia membal naik itu berarti dolar lagi menguat. Dolar lagi menguat, ya efek ke kriptonya, kripto turun. Si Bitcoin dulu deh kita bahas ya. Karena kalau Bitcoin turun kan kalau naik ikutan turun. Nah, karena dia lagi naik. Nah, terus kenapa mereka lagi belum bisa terlalu membal lagi? Karena di sini teman-teman. Nih, kita kalau zoom lebih dekat, keuangan global dunia ini lagi seret gitu. Dia di sini sempat turun dan naiknya nggak banyak. Kalau coba misalnya di sini dia cuma turun dikit, lagi naik naik lagi, ya si Bitcoinnya nggak terlalu turun gitu teman-teman. Karena dia punya keuangan likuiditas global ini masih tercekik gitu lah ngomongnya. Jadi itulah yang bikin uang-uang itu belum bisa berputar ke saham, ke kripto. Nah, tapi kabar baiknya di dalam bulan Desember Fed atau Bank Sentralnya Amerika itu kan bulan lalu mereka udah sempat ngomong di bulan Desember ini mereka mau melakukan yang namanya pelonggaran. Maksudnya pelonggarannya ini pelonggaran buat nanti cetak uang dan juga buat suntik likuiditas juga ke pasar perputaran global gitu teman-teman. Kalau itu udah terjadi, disitulah uang-uang perputaran global ini bakal mulai bisa bergerak lebih kencang teman-teman. Nah, jadi saat ini yang bikin Bitcoin masih belum terlalu bisa membal karena ininya lagi pelan gerakannya. Kalau yang di dulu di 2021 udah keburu terbang ke harga tertinggi, teman-teman bisa lihat nih di sini. Dia naiknya kenceng, naik terus gitu tek 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 gini. Nah, sampai pas yang di 2022 baru turun kan. Kalau di sini kan masih baru di ini dari yang Juli ini, tapi di sini udah kehenti dia belum lanjut naik lagi. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat loh yang ungunya lanjut naik terus, turunnya nggak berarti gitu. Nah makanya nanti di sini kalau dia udah mulai bergerak lagi, artinya likuiditas globalnya udah nggak kering lagi, udah mulai berputar lagi, nanti masuk lagi ke Bitcoin, nanti baru balik naik lagi. Nah, jadi kemungkinan bisa aja dalam Desember atau Januari baru market crypto terbang lebih kenceng. Nah, tapi sebenarnya teman-teman harus lihat itu adalah mumpung saat ini harga lagi tuh turunnya lagi banyak. Mumpung harga lagi murah, teman-teman yang belum masuk trading atau teman-teman yang udah pakai trade, inilah kesempatan buat masuk trading pakai trade. Tapi kalau misalnya udah pakai trade, kesempatan berajak teman-teman masuk trading pakai trade karena saat ini harga masih murah, lagi murah banget. Kalau misalnya contoh nih, Bitcoin mau turun 10%, 20% aja juga turunnya sampai ke berapa gitu. Mereka udah di bawah banget soalnya. Dan sedangkan Bitcoin punya batas support kuat itu di 80 ribuan, 8500 sama 70 berapa ya, 78 ribuan kalau nggak salah. Gitu. Mereka misalnya anggap aja turun kalau misalnya anggap aja deh, turun sampai 70.000 aja deh harga saat ini kan sekarang lagi di 80 berapa, 86 ribuan kalau nggak salah Bitcoin. Itu cuma turunnya berapa? Cuma turunnya sekitar 10% teman, nggak terlalu banyak. Nah, mereka yang masuk dari harga bawah sempat mau pakai grid kayak mau pakai average, masuk beli pas membal ke jual balik layar ikutan sambil market membal, mereka bakal senang, mereka bakal ceritain trade ke yang lain-lain lagi gitu. Jadi ya sama-sama senang kita trade itu, makanya kayak bakal trading fee akan berkurang ketika ada profit gitu kan. Kalau trading fee-nya udah mau habis berarti kan profitnya banyak. Artinya nggak ada yang dirugikan kan gitu. Nah mereka senang, mereka akan ceritain ke orang masuk ketika ada harga bawah, rame-rame pada happy teman-teman gitu. Kalau untuk ownernya ada trade, teman-teman bisa lihat aja di kan ruang investasi adalah sebenarnya Altrade itu adalah ya mereka ruang investasi grupnya mereka. Nah teman-teman pengen lihat bosnya ruang investasi siapa, bisa buka aja websitenya websitenya Bapepti atau di IG-nya si ruang investasi juga bisa. Kalau di IG-nya Bapepti teman-teman bisa scroll kok, cari yang lagi salaman kepala Bapepti sama orang dari ini CEO-nya ruang investasi. Nanti teman-teman bisa lihat orangnya yang mana.
Nah, cuman itu biasanya tim teman-teman, jadi bukan berarti dia satu orang sebagai owner ya teman-teman. Jadi ruang investasi itu kan ada timnya, ada grup di dalamnya. Nah, intinya Altet adalah bagian dari mereka. Ruang investasi, penasihat berjangka yang sudah punya izin Bapepti dan nanti mereka juga sambil on proses urusin izin OJK juga. Oke, ini ada pertanyaan. Pak, kalau kita mau merubah settingan dari Doge ke BTC pada saat masih lagi floating, apakah tidak berpengaruh kalau misalnya udah keburu, oh bikin 10 layer tapi udah kebuka semua. Kalau mau pindah koin itu harus tunggu ketika balik naik, tek 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 sampai kejual ke semua layer. Berarti bisa di pause dulu aja settingnya supaya ketika naik kan, kalau kondisi bot lagi pause, dia cuma nggak akan beli ketika balik turun. Tapi kalau naik, dia tetap bakal jual. Misal naik sampai profit, dia bakal tetap jual. Jadi kalau udah kejual sampai layer 1, kejual semua, bot akan berhenti open posisi beli doge lagi. Nah, disitulah bisa stop. Habis itu mau edit settingannya lagi. Nah, nanti pilihan koinnya ganti jadi Bitcoin. Itu baru bisa. Jadi kalau udah keburu masuk, itu nggak bisa ubah mendadak di bawahnya jadi Bitcoin gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah IoT ke depannya, sorry, apakah IoT ke depannya akan menggunakan aplikasi? Ya, ke depan bakal jadi pakai aplikasi di Play Store. Jadi nanti pas launching di awal tahun depan itu nanti bakal informasi juga kapan bakal jadi aplikasi di Play Store. Nanti habis habis Play Store nanti bertahap ada di App Store-nya Apple juga, teman-teman. Nah, jadi masa kenapa sih saat ini masih pakai website? Ya karena banyak IoT masih gratis teman-teman. Nanti ketika udah jadi berbayar untuk bot kripto itu bayarnya $120. Nah, khusus yang masih VIP 0. Kalau kita yang udah VIP 1 itu udah nanti nggak perlu bayar untuk aktivasi bot kriptonya lagi. Tapi kalau mau pakai bot saham ya nanti bayar 120. Tapi itu berlaku bayar sekali $120. Tapi itu masa berlaku atau masa aktif akunnya itu berlaku untuk seumur hidup gitu. Nah, nanti pas udah berbayar baru ada aplikasinya juga gitu, teman-teman. Nanti cuman berbarengan atau enggaknya kita masih harus tunggu informasi. Kemungkinan ada bakal butuh waktu juga, teman-teman. Tapi yang pasti ada aplikasinya dan bukan cuma pakai APK, tapi aplikasinya udah ada di Play Store. Berarti itu kalau dari Play Store berarti itu udah mereka daftarin juga nanti ke Kominfo. Dan yang jelas pasti tampilannya jauh lebih bagus karena kan ada aplikasi. Wah, wakil lebih mewah banyak. Ada dan halaman utamanya ada live live koin gitu, harga-harga koin yang bergerak kita bisa lihat gitu. Kalau untuk IT-nya ya timnya mereka, tim dari developer sendiri. Jadi ya nggak pakai yang kayak freelance apa-apa, enggak, itu dari mereka sendiri dan karena emang kita punya pengembangnya kan ruang investasi itu teman-teman bisa lihat sendiri. Sebenarnya di Indonesia itu hanya ada kalau nggak salah cuma 11 perusahaan penasihat berjangka. Nah, salah satunya ruang investasi dan kalau yang penasihat berjangka itu udah jelas mereka bergerak di bidang trading. Nah, IT-nya itu ya udah jelas ngerti banget sama dunia trading, teman-teman. Jadi makanya mereka udah ngerti banget buat urusan ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Hmm. Aduh, sorry. Batuk saya masih belum sembuh sepenuhnya. Oke. Kapan bot saham launch informasi terakhir jadi di awal tahun depan. Mungkin bisa di Januari atau paling telat mungkin di Februari.
Oke, kalau mau tahu kantornya Ruang Investasi, teman-teman buka aja webnya Ruang Investasi. Itu kantornya ada di Menteng, gitu. Itu bisa ada tuh. Dan kalau teman-teman lihat di website Ruang Investasi, scroll-scroll ke bawah, bisa lihat kan komunitasnya banyak dan teman-teman bakal nemuin yang komunitasnya Ayo Trade juga. Karena emang kita bagiannya mereka gitu. Kalau sudah jadi aplikasi untuk luar negeri, apakah support? Ya, support. Karena Play Store itu dimasukinnya bakal global. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman kayak ngeliat, oh di Indonesia banyak blokir-blokir aplikasi di Play Store itu karena ada bagiannya juga teman-teman. Nah, jadi biasanya masukin Play Store itu pasti yang secara global dulu, tapi supaya kayak di Indonesia pas misal udah gede nggak diganggu-ganggu ya emang harus terdaftar sama Kominfo aja gitu. Tapi kalau luar negeri kan nggak pakai gituan. Jadi tetap bisa di luar negeri. Nah, sebenarnya dari sekarang kan karena masih pakai website pun tetap bisa mereka. Karena balik lagi, Binance sama Bitget kan global, dipakai di satu dunia. Jadi mau dari negara apa aja juga bisa, kecuali negara-negara yang nggak mengizinkan pakai Binance atau Bitget. Misal contoh, kayak Amerika, kayak Singapura. Nah, itu kan contoh negara yang nggak izinkan pakai Binance atau Bitget. Gitu. Tapi kan masih baik-baik negara-negara lain teman-teman yang lebih terbuka. Misalnya kayak Thailand, terus Taiwan juga masih bisa, India, Afrika, apa-apa gitu. Wah, itu bisa banget teman-teman. Oke. Oke. Bro Alex mau tanya, kira-kira ke depannya akan diadakan seminar gak di setiap daerah supaya kita bisa enak prospeknya. Kalau misalnya yang benar-benar offline di setiap kota di misalnya sampai ke luar pulau itu bisa. Kalau misalnya udah ada yang jadi VIP 5 bisa tuh. Bisa nanti dibicarakan ke developer buat support bikin kayak Basecamp atau kayak Tabletop gitu. Tabletop khusus di sono. Nah, itu bisa. Tapi kalau udah ada VIP 5 kayaknya. Tapi kalau buat saat ini kita bisa maksimalin pakai Zoom ini dulu, teman-teman. Dan bisa kok nanti misal teman-teman yang pengen request Zoom private, nah bisa nanti lah janjian sama bisa infoin ke apa leader masing-masing buat nanti dijadwalin tuh buat bikin private Zoom atau apa itu bisa. Oke. Ya, kalau di Malaysia mereka sebenarnya mirip sama sini. Bisa suruh mereka download APK-nya Binance atau Bitget. Tetap bisa pakai sih. Sama mirip kayak Indonesia. Kayak Indonesia sebenarnya gini teman-teman. Kenapa sih di Indonesia Binance, Bitget, apa gitu nggak ada di Play Store? Ah, ya pertama memang kan kita nggak dipungkiri nih orang Indonesia yang udah terjun di kripto itu tetap lebih demen pakai Binance atau Bitget gitu ya karena secara perputarannya aja udah paling gede teman-teman paling gede di dunia kalau Binance atau Bitget teman-teman mau apa sih orang-orang yang masih belum pakai Alternate ya mereka mau pasang harga apapun itu biasanya pasti kena kalau di lokal punya selain toko kripto ya itu biasanya sering nggak kena misalnya ada yang suka pakai booking di harga segitu udah bolak-balik di harga segitu nggak tereksekusi ya karena volume perdagangan di exchanger tersebut terlalu kecil makanya orang Indonesia tetap demen pakai Binance atau Bitget nah gara-gara itulah yang lokal kita pasti komplain dong komplain wah itu masih dikasih bebas orang pakai gimana kita nggak sepi gimana nggak ya kalau ngomong pajak ya mungkin juga ada ngaruh nah makanya di situ Binance sama Bitget dan lain-lain itu banyak yang dihilangin dari Play Store. Cuman teman-teman tetap bisa pakai dengan cara kan download aja APK resminya dari website Binance atau Bitget. Dan kalau di Malaysia juga sama kok. Beberapa kenalan saya yang di sono di Malaysia, mereka pakai Binance itu ya sama, pakai download APK Binance dari website resminya Binance atau Bitget dari website resminya Bitget. Nah, kalau buat buka websitenya Binance, teman-teman bisa ubah DNS-nya
DNS-nya si Binance ya, DNS Binance, DNS Google Chrome jadi yang Google punya, dari yang otomatis ubah jadi yang Google punya supaya bisa buka webnya si Binance gitu. Cuman terakhir sih banyak kan mereka jadi lebih pakai Bitget karena ada beberapa member Malaysia itu orang dari Malaysia mereka pakai Bitget sih. Kalau yang Binance, kalau sampai udah nggak bisa, mungkin emang si Malaysia udah mulai ikutin kayak Singapura tuh. Mereka kayak apa? Blokir IP. Kalau blokir IP ya sampai mau buka aja, mau daftar nggak bisa. Nah, kalau Bitget, oh itu terakhir kasih tahu masih bisa sih. Baik yang pakai di Bitget juga jadinya. Karena sebenarnya Bitget itu biarpun di Singapura gak bisa pakai, tapi yang agak bingung kenapa ada kantor representatifnya di Singapura gitu. Oke, teman-teman yang mau nanya soal marketing plan juga boleh kok. Mungkin kita satu dua pertanyaan lagi deh. Oh, oke. Ini pertanyaannya buat saham. Buat sahamnya trading di saham Amerika apa? Pertanyaan bagus. Tradingnya di top globalnya saham Amerika. Eh, jadi kayak Tesla, terus Microsoft apa-apa itu. Cuman berapa banyaknya ya itu saya lupa nanya. Cuman yang pasti top global, saham top global tapi sahamnya Amerika. Mungkin saya share supaya teman-teman bisa dapat gambaran top global itu apa aja sih. Cuman berapa banyaknya itu yang saya nggak nanya. Hmm, top global. Oke, share screen. Hmm, share screen ini. Nah, kalian bisa search gini, buka yang ini. Nah, kan bisa lihat nih teman-teman negara perusahaannya apa tuh. Oh ya, di Alter juga bisa trading gold loh teman-teman. Tapi bukan gold forex yang dua arah. Gold tapi di spot. Itu bisa di Bitget. Namanya XAUT. Nah itu gold tapi spot. Jadi dia ngikutin harga spot yang ini gitu. Oke. Nah ini yang saham-saham top globalnya Amerika nih. Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon. Ini apa ini Broadcom. Nah, itu Facebook, si Meta, ada Tesla gitu kan. Nah, berapa banyaknya itu yang saya lupa nanya sih. 10 atau 20 saya nggak lupa nanya. Oke. Apakah kita bisa dapatkan materi soal legalitas IO trade buat bukti di lapangan saat prospek? Buat saat ini teman-teman ini aja. Kan lagi ada proses connect tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya buka website Bapepti, cek legalitas Bapepti namanya gitu, kan muncul tuh website ya teman-teman searchnya buat saat ini search ruang investasi atau ruang lain nanti muncul tuh ruang investasi ya. Nah untuk bisa search nama IO Trade itu lagi proses connect. Proses connect itu apa? Si Bapeti yang urusin. Jadi sampai nanti ke depan teman-teman bisa search namanya IO Trade, nanti muncul tuh IO Trade dalam kurung PT Ruang Investasi Indonesia. Nanti ada nomornya berapa. Terus terakhirnya tulisannya penasihat berjangka EA. Nah, itulah disebut sebagai proses connect. Cuman itu emang harus tunggu dari si Bapeptia sampai selesai proses connectnya. Nah, itu berapa lama ya tergantung Bapepti lagi sih teman-teman. Hmm, cek legalitas Bapepti. Coba saya cek juga. Oke.
Oke, kalau misal kita lebih aktif dibanding upline, wah berarti ini pertanyaan marketing lah. Lebih aktif dibanding upline, apakah posisi profit juga si upline masih bisa dapat atau ada selisih profit? Mungkin lebih di bonus kali maksudnya. Kalau misalnya nih, contoh, misalnya Pak apa? Contoh, bilang aja si B lebih aktif daripada upline-nya. Upline-nya misalnya kita ngomong sama VIP 1 nih. Nah, akhirnya si B saking rajinnya jadi VIP duluan. VIP 2 duluan, sorry, VIP 2 duluan, maka dia akan ngelewatin si upline-nya ini. Tapi yang upline ini hanya nggak dapatkan itu nanti karena kan dia kalau dia VIP 1 sih dia masih belum dapat tim reward juga. Nah, cuman untuk si upline ini total timnya masih terhitung gitu. Nah, cuma memang secara peringkat dilewatin. Nah, kalau sampai upline-nya juga balik rajin ngejar balik VIP 2, ya upline-nya mulai dapat peer reward. Kalau misalnya upline-nya emang saking semangatnya bisa kejar sampai naik selisih satu level sampai jadi VIP 2, si B masih VIP 2, sampai VIP 3, si B masih VIP 2, ya si upline-nya ini bisa dapat tim reward lagi gitu. Nah, cuman kalau upline-nya cuek masih VIP 1 terus dilatih terus sama yang ini si B, ya nggak apa-apa buat si B juga tetap nggak ada masalah. Mungkin emang upline-nya nggak terlalu mau fokusin di afiliasi, mungkin lebih mau di tradingnya kan juga nggak tahu gitu. Nah, cuman intinya kalau misal ujung-ujungnya upline-nya jadi semangat juga, ngejar balik levelnya sampai ngelewatin nggak ada selisih satu level, ya upline-nya akan mendapatkan tim reward lagi gitu. Jadi kalau selama selama level sama, VIP 2 sama VIP 2, upline-nya dapat peer reward yang 1%, tapi kalau sampai kelewat ya upline-nya udah nggak dapet tim reward atau peer reward lagi gitu sih. Nah, cuma yang dia masih terus dapetin itu cuma penambahan total timnya aja. Jadi untuk selisih untuk tim reward selama ada selisih peringkat ya. Misal VIP 2 sama 1 atau VIP 3 sama 2 kan masih ada selisih satu level, berarti masih dapat tim reward yang 5%. Kalau misal selisih levelnya dari VIP 3 ke VIP 1 ya dapat selisih tim rewardnya jadi 10% kan dua kalinya. Gitu. Kalau misal VIP 4 selisih ke VIP 2 juga sama selisihan dua level dapat tim rewardnya 10% gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir supaya teman-teman juga nggak capek karena udah jam 10, setengah 10 malam ya. Oke, apa buktinya kalau Ayotrade berada di naungan PT Ruang Investasi Indonesia? Oke, mungkin nih. Jadi teman-teman tinggal buka aja website Ruang Investasi Indonesia. Nih. Misalkan ini nih, Ruang. Kan ini nih ruang investasi Indonesia yang dapat, tapi kok IoT belum bisa dicari karena yang tadi teman-teman, karena masih lagi proses connect-nya si Papepti. Kalau misal udah selesai teman-teman IoT nanti depan sini jadi ada nama IoT, sampingnya PT Ruang Investasi, izinnya sama, websitenya ini, dan ini tulisannya berubah jadi penasihat berjangka EA gitu. Nah, terus buktinya apa? Kok IoT ada di ini ya tinggal buka aja websitenya Ruang Investasi Indonesia. Ya, bukti paling gampang sih sebenarnya teman-teman ya kan bisa lihat kita ada 9 leader IoT di Jakarta itu diundang sebagai representatif acara peluncuran Ruang Investasi Indonesia. Ruanginvestasi.co.id kalau nggak salah, karena di perusahaan. Nah, ini kan website resminya Ruang Investasi itu. Tinggal scroll ke bawah. Ini komunitas-komunitas yang ada di dalam Ruang Investasi. Dan, nah ini ada siapa? Bro Didi, ada Bro Zen, ada saya. Dan di sini jelas tulisnya apa. Gitu. Kalau misalnya kalau nggak ada ya nggak mungkin mereka masukin di sini gitu kan. Ini kan website resminya mereka tuh teman-teman. Tinggal cari scroll aja ke bawah ada foto-foto kita. Oke, kalau untuk penjelasan marketing plan lebih detail, ikutlah di hari Jumat punya. Berarti ini kan
Terutama Bro Abdul kan udah pasti VIP 1 nih saya yakin. Ikutlah obrolan Telegram di hari Jumat malam, Jumat jam 8 malam. Di situ bisa di share screen juga kayak tadi, karena di Telegram voice chat itu bisa share screen. Itu bisa dibahas lebih rinci lagi. Maksimalkan di sana, mau nanya soal teknis, settingan apa, mau marketing plan secara penuh juga boleh gitu. Oke. Nah, kalau untuk izin-izin trade lainnya itu bakal diurus semua sampai lengkap kok. Tapi kan harus bertahap, jadi nggak mungkin langsung selesai semua di awal, berat jebret langsung awal semua ada. Semua pasti ada, OJK yang lain-lain itu semua ada, gitu. Jadi teman-teman tenang aja, semua diurusin kok sama dari ruang investasi. Oke, paling itu teman-teman, karena udah jam setengah 10 lebih juga, supaya teman-teman bisa istirahat. Saya doain teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom ini yang ikut Zoom dari awal sampai akhir, kita semuanya bisa sama-sama sukses di IO Trade. Kita benar-benar bisa jadi calon miliarder, terutama teman-teman yang juga sambil fokus jalankan afiliasi ya. Saya benar-benar yakin banget teman-teman bakal bisa, apalagi teman-teman yang udah VIP 4, udah kejar sampai VIP 4 nih, udah mulai dapat global reward. Tentunya dong timnya yang VIP 3 mau jadi VIP 4 juga supaya jadi dapat global reward juga. Ketika kalau itu terjadi kan untuk kemungkinan teman-teman juga akan jadi VIP 5 di mana global rewardnya makin gede. Disitulah uang besarnya teman-teman mulai mulai didapatkan, dan ini bisa jadi solusi kalau misalnya di 2030 biasanya per 10 tahun itu ada kejadian yang namanya krisis teman-teman. Kalau gue tuh 2020 yang kemarin pandemi COVID. Nah, kalau ini 2030 itu pakar-pakar ekonomi itu prediksinya adalah gara-gara AI ini yang bisa bikin jadi krisis. Maksudnya kenapa? AI ini bikin banyak orang kehilangan pekerjaan. Mungkin sekarang kita, AI masih suka ini nggak sesuai, atau suka meleset-meleset, atau suka apa yang salah-salah lah hasilnya. Ya karena kan lagi berkembang, tapi kita nggak tahu loh dalam 1-2 tahun AI bakal berubah sampai sejauh apa, dan bahkan sekarang banyak orang yang udah mulai ngerti memaksimalkan AI buat apa bikin video-video singkat atau apa-apa gitu. Ke depan kalau misalnya makin canggih ya, orang-orang yang nggak mempelajari AI itu bakal tergantikan pekerjaannya. Paling gampang pabrik-pabrik yang bakal kena duluan teman-teman, pabrik produksi. Misalnya contoh, kayak saya kan pengguna Wuling Almas, teman-teman, saya ada ikut komunitasnya juga. Nah, terakhir saya dapat informasi ketika si Wuling keluarin mobil terbarunya, Wuling Cortez Darion dari Indonesia, itu mereka pabriknya udah diubah teman-teman. 85% sampai 90% itu udah robot abis yang kerjain pemasangan apa mobil-mobilnya itu. Nah, apa yang terjadi kalau kan teman-teman lihat sekarang makin ekspansi perusahaan China ke Indonesia itu makin masif kan teman-teman. Kalau sampai banyak perusahaan Indonesia yang ngikutin mereka supaya gak kalah saing, impor mesin-mesinnya mereka, robot-robotnya mereka buat ngegantiin pekerjaan supaya lebih cepat. Ya inilah yang akan terjadi teman-teman. Kita nggak akan tahu di 2030 juga ternyata gara-gara pabrik-pabrik udah ngikutin kayak di China bisa nggak pakai lampu. Maksudnya apa sih? Nggak pakai lampu di pabrik itu berarti mesin yang kerja, udah gak ada orang yang kerja gitu. Pak, orang yang kerja itu orang-orang yang bener-bener ngerti banget mengoperasikannya, berarti anda nggak butuh baik. Nah itu banyak orang akan kehilangan pekerjaan, dan IoT inilah yang bisa jadi solusi ya. Karena kenapa? IoT bergerak di bidang keuangan itu semua orang butuh, dan juga saya lagi IoT bergerak di bidang keuangan dan teknologi kripto, saham, di mana kedua ini bahkan berkembang terus. Ya kita akan ikutin terus perkembangan zamannya, nggak ketinggalan gitu. Nah makanya kalau contoh kayak tadi saham-saham Amerika, Tesla, Microsoft, Apple, apa-apa itu kenapa mereka ada di top? Ya karena mereka bergerak di bidang teknologi yang terus mengembangkan teknologi yang terbaru gitu teman-teman. Nah makanya mereka nggak ketinggalan. Tapi kalau yang konvensional ini yang rawan-rawan. Nah makanya sekali lagi, teman-teman yang masih belum bergabung sama Threads, habis ini segera minta pengundangnya buat pandu pakai Threads teman-teman. Supaya teman-teman bisa sama-sama dari kita mulai dari saat ini
Altrad masih baru, masih baru pre-launch, belum launching, teman-teman semua di sini ada orang-orang awal. Nanti ketika IoT udah booming, teman-teman lah yang awal-awal ini yang bisa menjadi pionirnya IoT, teman-teman. Orang-orang awal ini adalah orang-orang yang bisa mendapatkan income lebih besar juga, teman-teman. Paling itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya bisa cuan bersama. Salam cuan, tumpah-tumpah, dan semangat pagi.